Bayi kan nggak ngerti kita diperkosa atau enggak ngerti. Taunya dia di situ dan dia butuh cinta dari orang tuanya. Orang pedalaman tuh edukasi nggak pernah. Kontraksi dia masih jalan-jalan gitu ke hutan, ke ladang. Padahal jongkok berdiri itu prosesnya kita buka panggul gitu. Nggak diedukasi tapi secara intuitif tahu. Nah kok kita sekarang ini diedukasi suruh melakukannya susah. Bidan dan hypnobirthing practitioner Oma Lani Kuswandi. Tapi orang tua zaman sekarang maunya yang instan dan taunya hypnobirthing itu hanya ngurangin rasa nyerinya aja. Padahal sebetulnya untuk tetap bayinya ini sehat lahir dan batin gitu. Tapi memang betul, memang mengurangi rasa sakit. Selamat datang Oma Lani. Terima kasih banyak. Aku bersyukur banget bisa ada di ruangan ini sama Mbak Andini. Aku yang sebenarnya bersyukur banget. Oma ini bidan tapi sebenarnya kita juga nanti akan membahas soal hypnobirthing. Betul banget Mbak Bener Andini. ya, nanti Ya. Oma ceritain apa sih itu hypnobirthing dan segala macam pertanyaan mengenai melahirkan. Dan wait, ini gak hanya untuk perempuan ya, by the way. Ini laki-laki pun wajib harus tune in. Karena ini informasi yang sebenarnya genderless. Jadi untuk very universal. Oke, itu disclaimer aja dulu. Tapi sebelum ke sana, Oma lahir besar di mana sih? Aku lahir di Kota Temanggung, Jawa Tengah. Sampai umur 17 ya, terus masuk setelah selesai SMA aku melanjutkan di Karolus. Tadinya ngambil apa itu? Ngambil kebidanan. Ngambil kebidanan langsung ya. Iya. Oke. 4 tahun di situ, terus lulus harus ikatan dinas 3 tahun. Nah, selama ikatan dinas 3 tahun itu aku sedih banget. Karena gajiku cuma 90.000 Mbak Andini. 90.000 tapi padahal tanggung jawabnya bantuin melahirkan. Iya, tapi memang itu kan rate-nya untuk siswa baru lulus gitu. Oke. Nah terus aku sempet kontak sama tanteku di Amerika. Aku pengen gaji gede gitu. Terus tante saya bilang ngambil bahasa Inggris, kamu kesini aja tapi harus kerja ke rumah orang tua dulu. Ya kerja apapun, pokoknya gajinya gede gitu. Materi banget gitu ya. Terus akhirnya saya ngambil bahasa Inggris. Masih di Temanggung? Enggak, di Jakarta. Oke. Oma tuh dari berapa bersaudara? 6 semuanya. Oh, ke berapa? Aku nomor 2. Perempuan pertama? Ya. Orang tua ada yang dokter atau bidan? Nggak ada. Juga? Tapi dari kecil aku yang pengen banget jadi dokter. Kenapa, Oma? Gak tahu, aku juga bingung. Mungkin tuh passionku ya. Dan ternyata memang benar sih, untung aku di kebidanan gitu. Karena setelah umurku 60-an itu aku ketemu dengan seorang aura reader gitu ya. Dia memang you are right on the right passion gitu. Jadi untung banget aku pilih kebidanan. Kayaknya memang peristiwanya sulit di keuangan gitu ya. Gak bisa masuk ke dokteran. Tapi ternyata itu passionku Mbak Andini. Iya. Jadi sekarang bersyukur banget gitu. Kalau udah umur 60 tahun dibacain aura reader, kamu on the right path, artinya emang bener sih Oma on the right path. Bener banget. Dan itu 2 berturut-turut Mbak Dini. Oh ya. Yang satu aura reader, yang satu Akashic Record. Jadi dia bayar you on the right track. Ya udah aku lanjut aja sampai akhir hayatku kayaknya gitu. Wow. Orang tua mendukung dari masuk Karolus, kemudian mau ke Amerika. Mendukung. Tapi akhirnya nggak jadi ke Amerika karena ketemu jodoh. Tapi beruntungnya waktu ngeles bahasa Inggris aku ketiduran Mbak Andini. Ketiduran, aku masih inget banget guruku tuh namanya Bu Ahmad. Dia bangunin, Lani bangun katanya. Kamu mau ngeles atau mau tidur gitu. Terus saya kaget bangun gitu kan. Terus saya bilang saya mau ngeles Bu. Kenapa kamu tidur? Saya semalam jaga malam, saya bilang. Oh kamu kerja di mana? Di Rumah Bersalin Damai. Gajimu berapa? 90.000. Semua ketawa seluruh ruangan. Ngetawain banget. Terus dia kasih kartu nama. Nih ada murid saya kerja di medical scheme di Kuningan. Nih gajinya 4 kali lipat, 360.000 loh. Kok sama tante saya juga bilang kok ke Amerika tuh nanti gajinya 4 kali lipat gitu. Jadi saya dikasih kartu nama. Akhirnya saya cari teman saya itu. Dan teman saya bilang di sini jarang yang keluar karena tempat kerjanya enak. Dari pagi itu jam 7 sampai jam 2 lah kita udah pulang. Jam 12 sampai jam 2. Terus shift siang itu jam 12 sampai jam 6. Waktu itu anakku masih kecil-kecil. Jadi aku pikir, wah gajinya gede, kerjanya pendek gitu. Ya. Itu yang dicari karyawan kan. Udah umur berapa tuh tante waktu pada saat itu dan anak berapa? Anaknya udah 2. Udah 2. Umur? Kecil-kecil. Enggak tantenya, Oma. Saya waktu itu umur berapa ya? Setelah selesai itu kan, ya sebelum 30 lah. Oma nikah muda dong ya? Muda. Umur berapa nikah? 30 kurang lah. Lupa aku. Okay. Masih cari lagi nih. Kelamaan ya. Sekarang udah 70. Oke, kemudian? Terus akhirnya ngelamar di situ.
niatin tiap hari. Pokoknya aku one day I will be there gitu. Ternyata 6 bulan sesudah saya masukin lamaran itu ada satu perawat yang nikah dengan klien. Jadi diboyong ke Amerika. Nah di situ aku masuk. Di situ aku kerja 15 tahun. Oh wow, jadi itu Iya. karir resminya pertama kali Iya, ya. 360.000 itu. 360.000. Oke, apa Iya. yang Tante pelajari? Kan Tante di sana sebagai bidan ya. Ya. Yang Tante pelajari dan akhirnya bisa meneruskan ke hypnobirthing ini. Oke, jadi kalau di situ sih klinik kan namanya ya, Iya. Mbak Nini ya. Jadi mereka punya beberapa spesialis. Jadi kita harus semua bisa rolling di jantung, di kebidanan, di gigi. Aku harus bisa semuanya rolling gitu. Tapi pengalaman di situ banyak banget karena semuanya kan harus bahasa Inggris. Terus belajar berbicara gitu ya. Nggak cuma mendengarkan, berbicara itu kan susah. Menjelaskan mengenai penyakit dan lain-lain ke klien gitu. Karena mostly 99% tuh kliennya orang asing. Kemudian on time. Nah itu yang belajarnya melanjutkan history di Karos kan semuanya on time. Kalau kita telah 1 menit aja kita harus naik tangga, liftnya udah mati gitu kan. Itu di Karos kan seperti itu. Nah sama di situ juga harus on time. Bahkan kita nggak berani telat gitu karena telat 1 kali biasanya pasti ada penilaian yang berbeda gitu. Oke. Kemudian 15 tahun aku rasanya jenuh di situ karena kok jauh gitu ya dari Kelapa Gading ke Kuningan. Terus akhirnya aku resign. Nah resign baru 1 bulan menikmati rasanya. Terus diajak temen masuk ke Profi Klinik yang sekarang ini. Yang sekarang ini yang fokus di kebidanan, hypnobirthing. Jadi waktu di medical scheme itu saya mungkin lebih ke perawatan. Karena sebetulnya saya mengambil perawat bidan gitu. Oke, baik. Dan juga kayak mungkin pembentukan karakter juga ya tuh Tante Iya, ya. Oma benar. 15 tahun itu kan ketemu Iya, banyak iya, orang, harus bahasa iya. Inggris, disiplin Benar. dan sebagainya. Apa yang Oma temukan ketika masuk hypnobirthing ini yang ternyata oh banyak ya yang aku harus benerin gitu? Ya, jadi sebetulnya waktu itu kan di Profi Klinik ada seorang psikiater anak dan remaja. Beliau namanya Dr. Tubagus Arin Kusuma dan beliau pernah menjabat sebagai kepala poli jiwa di RSPAD. Nah, ternyata semakin hari semakin diamati banyak anak-anak ini dibawa ke psikiater. Dan dalam catatan Dr. Ewin almarhum ini sebetulnya hal sesuatu yang bisa dicegah gitu. Nah, beliau makanya bilang kamu sebagai bidan, kamu nggak mau mengembangkan hipnoterapi untuk ibu hamil gitu. Terus waktu itu saya bilang, hipnoterapi untuk orang yang dewasa aja susah dok, apa untuk ibu hamil malah yang datang gitu. Dicoba aja gitu. Hipnoterapi ini maksudnya dihipnotis gitu? Iya, tapi kan akhirnya ke self hipnosis kan. Jadi sekarang kan memang orang masih banyak salah persepsi. Memang harus memberikan persepsi ulang gitu. Jadi rata-rata orang tahunya tuh nanti gue dihipnosis kayak di TV terus bisa cerita yang enggak gitu. Ya nggak perlu kalau misalnya nggak butuh cerita kita tuh nggak usah cerita-cerita. Tapi kalau buat ibu hamil itu kan kepentingannya sebetulnya yang utama adalah memberikan ketenangan buat didik bayinya, buat janinnya gitu. Nah dokternya udah bilang ini tahun-tahun mendatang ini ya kan hadir tuh generasi yang sebetulnya cerdas secara fisik, mental dan spiritualnya. Dan itu ada buku-buku di spiritual parenting ya. Itu semuanya udah ditulis di situ oleh pakar-pakar spiritual lah gitu. Dan ternyata kok sekarang kan memang banyak-banyak anak yang cerdas-cerdas gitu kan. Fisiknya masih anak tapi jiwanya kayak orang tua Mbak Andini. Nah itu parentingnya menjadi berbeda. Kemudian saya iseng-iseng saya buka internet, ternyata di luar negeri itu udah marak banget yang namanya hypnobirthing. Pengembang pertamanya namanya Mary Mongen. Dia seorang sarjana pendidikan. Akhirnya saya berangkat, saya cari tempat yang paling flightnya yang paling pendek. Jadi Flightnya paling pendek. Jangan panjang-panjang gitu. Saya malas terbang sebenarnya. Akhirnya saya dapat di Perth. Oke. Saya ke situ. Tahun berapa nih, Oma? Tahun 2002. Oh udah baruan lah 20 tahun lalu gitu ya kira-kira ya. Iya. 20 tahun lalu. Oke, itu yang waktu dokter pertama bilang kok ini banyak anak-anak yang makin banyak ke psikiater atau psikolog tuh dari tahun berapa tuh? Dari tahun 1997 ya. 97. Jadi 6 tahun sebelum. Saat itu saya belajar hipnoterapi karena aku sakit. Jadi waktu 97 itu pas kerusuhan itu saya sakit, saya stres. Karena stresnya itu karena perpindahan sebenarnya dari kerja yang di medical scheme ini pindah ke Profi Klinik kan culture-nya berbeda ya. Kalau di sana on time, kalau di sini buat on time aja susah banget gitu. Akhirnya kayak daging di hamburger itu loh Mbak.
dipepet dari atas dari dokternya, "Dok sampai di mana?" "Iya on the way," gitu. On the way taunya 2 jam baru datang gitu. Nah itu buat aku susah banget terima. Saya stres, saya sakit. Di situ aku belajar hipnoterapi. Waktu itu hepatitis A aku. Oh, OTPT saya sampai 2000 lebih, padahal normalnya kan cuma berapa belas gitu. iya, iya. Wah sempet aku stres banget gitu. Nah dokternya yang bilang, "Udah kamu tiap hari saya hipno." Jadi tiap hari dikasih afirmasi, sugesti gitu kan, levernya sehat. Tiap hari cuma disuruh ngomong gitu aja, ternyata tuh it works Oh gitu. gitu, Iya, itu hipnoterapi itu seperti iya itu seperti itu. sebenarnya? Tapi kita harus masuk ke kondisi relaksasi yang dalam. Nah itu yang dipandu, memang perlu panduan gitu. Jadi nggak bisa sendiri dong, Oma? Ya awalnya emang harus belajar. Aha. Nah di situ akhirnya OTPT saya cepet banget turun. Sampai internis bilang, "Kamu ngapain aja nih kok bisa turun cepet?" "Dipandu sama dokter Erwin," saya bilang gitu. Oh, Nah oke. di situ aku mulai jatuh cinta sama hipnoterapi sampai hari ini. Sampai hari ini akhirnya dimasukin ke hypnobirthing itu. Yes. Nah, hypnobirthing itu adalah tadi kalau Oma bilang gimana caranya supaya seorang ibu itu bisa lebih rileks Iya, ketika menjalani proses persalinan. hamil sampai bersalin. Oke, syaratnya apa? Karena Kalau kayak gini, gitu? sebetulnya yang dibutuhkan kalau ibu hamil itu kan pertamanya sperma ketemu dengan sel telur. Kemudian dititipkan Tuhan di dalam rahim ibu. Jadi dari situ sebenarnya pesannya udah jelas Mbak Nini. Rahim itu adalah dari kata-kata dari bahasa Arab yang artinya kasih dan sayang. Jadi mulai dari dalam kandungan tuh hamilnya entah itu diperkosa, entah itu hamilnya secara natural, terprogram atau enggak terprogram, ya tugasnya orang tua itu gitu. Sebetulnya aku bilang itu yang paling mudah gitu yang kita lakukan supaya kita itu menghindari trauma-trauma secara psikologi. Tapi orang tua zaman sekarang maunya yang instan gitu ya. Dan taunya hipnobirthing itu hanya ngurangin rasa nyerinya aja. Padahal sebetulnya untuk tetap bayinya ini sehat lahir dan batin gitu. Tapi memang betul, memang mengurangi rasa sakit Oh iya, karena ada hipnotisnya iya itu. benar. Tapi apakah hanya proses hipnotis itu atau apa yang harus dimiliki kita nih Oke. perempuan ketika Jadi hamil? biasanya yang mereka harus lakukan, jadi aku seneng banget karena waktu saya latihan di Perth Australia itu, kan saya lihat edukasi di situ itu suami datang, suami ikut. Jadi mereka benar-benar udah mengaplikasi secara holistik body, mind, and spirit. Jadi suami kan harus bertanggung jawab juga. Karena sperma dari suami ini. Jadi kalau dibilang hamil tuh bisnis yang paling berharga dalam kehidupan, ya tanggung jawabnya suami dan istri. Dan anak-anak zaman sekarang kan pinter-pinter Mbak Nini, nggak bisa hanya istrinya aja. Nggak bisa job desk-nya itu, lu cari duit, gua ngedirin anak. Doesn't work. Harus dua-duanya ikut taking Hmm, care gitu. itu yang Tante lihat waktu di Perth, Iya, keaktifan dari iya, pasangan iya suami ya di pasangan. situ. Dan Oke. mereka tuh hands on banget para suami. Kalau Mhm. di sini kan nggak rasanya take it for granted itu wilayahnya istri, pada enggak. Nah, sampai hari ini kita mengedukasinya itu harus suami istri gitu. Oke. Sebelum aku masuk ke sana, aku mau tahu dulu Tante waktu melahirkan anak-anak gimana? Aman per vagina dua-duanya. Aha. Karena kita harus tahu pada saat seorang wanita diciptakan Tuhan, lahir itu per vagina bukan dinding perut gitu. Kecuali kalau misalnya ada kondisi ya. Yes. Oke. Kecuali ada kondisi, berarti kan kira-kira tuh 20%. Tapi sekarang sesar itu bisa tinggi banget rate-nya, bisa 80, 90. Bahkan ada dokter yang memang dia khusus untuk ST. Paling per vaginanya itu 10-20%. Jadi kayak kebalik gitu. Tapi untungnya sekarang WHO tuh mulai meneliti apa yang terjadi karena rate-nya tinggi gitu ya. Meneliti apa yang terjadi kalau kita melahirkan dengan C-section. Gitu itu udah mulai diteliti. Jadi mudah-mudahan penelitiannya nyampe ke para orang tua dan orang tua bisa mempersiapkan lebih baik gitu. Kalau yang Oma lihat dengan dampaknya C-section ini tuh lebih kemananya sih? Yang pertama trauma buat bayinya pasti lebih tinggi kan. Karena dia terlalu cepat. Tinggal C-section tuh setengah jam selesai kok. Set 5 lapis. Terus 3 lapis selesai kan. Wah, congratulations gitu. Tapi kok per vagina memang lama. Tapi banyak keuntungannya sebetulnya. Jadi kalau zaman dulu waktu saya masih di Karus tuh paling 20% kelahiran dengan C-section. Sekarang bisa terbalik. Kenapa menurut Oma C-section tuh laku banget? Sebetulnya, nah ini yang harus hati-hati ngomongnya ya. Uncensored Oma. Uncensored. Oh iya aku lupa. Jadi kalau aku bilang sebetulnya setiap orang itu harus siap. Siap secara body, mind, and spirit. 3 aspek tuh nggak bisa dipisahkan Mbak Nini.
betul nggak? Secara mental. Nah, kalau kita sekarang tahu kalau kita side effect-nya banyak, kenapa kita lakukan? Gitu. Nah, mulai mempersiapkan dirilah gitu. Tapi aku seneng banget karena sekarang banyak ibu-ibu muda yang mulai belajar, mulai care, mulai connect dengan didik bayinya gitu ya. Jadi kalau misalnya disuruh sesar gitu, dia masih bisa bilang, aku boleh nggak second opinion gitu, mencari lagi. Kayak misalnya kepala belum masuk panggul, sesar aja. Nanti dulu belum masuk panggul tuh mungkin karena kamu nggak gerak, kan bisa kayak Iya. gitu. Atau pas kontraksi didorong turun juga bisa gitu. Jadi masih banyak cara. Jadi karena teredukasi, mereka berani ngomong sama dokternya seperti itu. Oke. Jadi menurut Oma tuh memang udah lebih trennya dulu sempet hits banget C-section. Sekarang orang tua, perempuan, ibu tuh udah lebih teredukasi, Ya, mulai teredukasi. Mulai, tapi belum. Belum, realisasinya belum nih. Oh. Menurut aku belum sesuai lah realisasinya. Tapi paling enggak selama 9 bulan itu dia bisa taking care of the baby. Kayak misalnya dia tenang. Berarti janinnya ini kan baru punya unsur rasa. Dia belum bisa pergi dari situ kan. Dia cuma nerima apa yang dirasakan oleh ibu sama ayahnya. Dan itu menjadi rekaman buat dia. Jadi kalau ibarat komputer ya softwarenya itu isinya cinta gitu. Tapi kalau dia misalnya ayah ibunya stres, ya dia ngerasain itu. Bahkan sekarang diteliti stres tuh bisa mengakibatkan hormonal yang negatif gitu ya, yang akan dialirkan ke bayinya. Nah itu yang kita mikir lagi dong, bisa fisik, bisa mentalnya. Udah mentalnya kena nggak sehat, trauma gitu. Fisiknya juga bisa. Oke. Jadi sebenarnya yang kondisi apa kalau menurut Oma yang mengharuskan, aku nggak bilang memperbolehkan ya, mengharuskan harus C-section? Oke, ada indikasinya. Anda indikasi medis. Nah sekarang itu Mbak Andini sebetulnya kita request aja boleh kok. Aku mau request tanggal segini gitu. Boleh. Dia biar tanggal cantik Iya. gitu kan. Terus dokternya juga nggak punya waktu. Aku emang spesialis untuk sesar. Ya udah, anut gitu. Kadang juga ada yang sampai menyampaikan tuh, oh nanti vagina kamu utuh gitu kan. Sana gitu supaya suami kamu lebih setia. Ya setia tuh kan nggak tergantung vagina utuh sebetulnya, ya nggak sih? Gitu. Jadi banyak banget edukasi-edukasi yang akhirnya ya tadinya pengen dapat ini, atau misalnya sesar yang berencana sama sesar emergency, fee-nya berbeda gitu. Ya kira-kira kita akan pilih yang kok diganti kantor gitu ya, mungkin kita mikir uang ya kan. Jadi banyak banget alasan-alasan tuh yang akhirnya orang milih ke sana gitu. Kalau yang boleh banget atau yang harus disesar itu kondisi seperti apa? Biasanya yang pertama kondisi bayinya udah gak nyaman. Jadi biasanya kalau bayi gak nyaman itu dia akan menunjukkan denyut jantungnya berubah. Nah itu udah nggak bisa. Mungkin pertama akan distimulasi dulu, kasih oksigen, dirubah posisinya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, harus gitu, harus C-section. Dan itu memang pernah terjadi juga. Nggak banyak sih, sering gitu. Jadi misalnya dia plan per vagina, tapi ternyata di pembukaan 8 cm itu denyut jantungnya berubah. Jadi dia harusnya kan dek 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 gitu. Dia dek dek dek, ada yang hilang gitu. Nah terus dikonsultkan ke dokter jantung. Ternyata dokter jantung anak ini nggak mengizinkan. Karena kalau di-push kan bayinya ikut dorong juga gitu kan. Takut jantungnya nggak kuat. Akhirnya dilakukan dengan C-section. Setelah itu lihat dokter dan ternyata benar ada kelainan jantung bawaan. Oh, dan itu harus di C-section kalau seperti itu. Kalau juga soal ini misalnya kayak umur aku deh gitu, baru punya anak misalnya 2-3 tahun lagi, udah tua tuh, udah di atas 40-an. Jadi harus disesar. Bener nggak kayak gitu? Enggak. Ada pasienku 42 tahun bisa lahir per vagina. Karena fisiknya orang kan beda-beda. Memang umur 42, tapi dia rajin banget olahraga gitu kan, berbeda kan. Jadi sebetulnya kalau kita siap body, mind, and spirit gitu ya, 3 aspek itu kita bisa per vagina. Oke, kalau gitu kita ngomongin soal tadi kesiapan body, mind, and spirit. Karena kalau menurut Oma lahir itu tidak hanya pada proses kehamilan, tapi benar-benar memang dipersiapkan kita perempuannya itu supaya tenang dan damai begitu kan? Betul banget. Itu gimana sih Oma, maksudnya kalau misalnya kita ternyata nggak punya hubungan baik dengan suami atau dengan orang tua, tapi kita lagi hamil nih, itu tuh mempengaruhi nggak sebenarnya? Mempengaruhi. Jadi di edukasi itu justru kita mengedukasi suami dan istri, gitu kan. Orang tua itu kan kalau buat kita sebenarnya kita belajar kehidupan itu kan dari kedua orang tua.
kayak Tuhannya kita di alam semesta lah gitu kan, orang tua itu wakilnya kan. Memang kadang-kadang seperti itu tuh kayak misalnya dia nggak cocok dengan orang tua. Terus nih kok prosesnya lama banget, terus kita nanya, "Ibu ada sesuatu nggak sih sama mungkin ibunya?" gitu kan. "Iya aku sebel sama ibuku toksik banget," gitu kan. Toksik gitu kan. Padahal mungkin sering pikirannya negatif gitu, tapi sekarang anak-anak muda kan nyebutnya toksik gitu ya. Toksik buat aku tuh kayak luka yang udah bernanah gitu. Jijik kok kita lihat gitu kan. Terus aku bilang, "Ibu tetap ibu," saya bilang gitu. Makanya aku inget banget tuh waktu ke India, itu aku beli sepasang gajah gitu Mbak Nini. Gajah ini belalainya ke atas satu, ke bawah satu. Ibu itu ibu bumi saya gitu. Ayah itu father father ke atasnya gitu, ke atas. Jadi dua ini kita harus seimbang ke atas dan ke bawah. Jadi aku beli gajah itu satu nggak bisa, harus dua katanya. Karena you have to respect to your mother and your father. Dua itu. Makanya kita dihukum kok. Kebetulan aku Katolik kan hukumnya menghormati kedua orang tua itu yang nomor satu. Sebenarnya lintas agama tuh Oma. Betul banget. Sebetulnya itu ada kearifan lokal yang di budaya Jawa, di budaya Bali itu semua mengajarkan itu. Di lontar-lontar Bali itu semua tertulis sebetulnya. Itu waktu saya diskus dengan Pak Merte sama dokter Mustika itu dibilang yang kamu kembangkan itu ada di lontar-lontar Bali gitu. Mulai menikah, lahir, sampai punya anak, itu ritualnya di bayi kan rintil banget Mbak. Ternyata ritual-ritual itu memang mempersiapkan spiritual kita. Kayak zaman dulu kan kita jarang banget hamil duluan gitu, jarang banget loh. Iya kan? Karena mereka menghargai banget sakralnya menikah itu. Tapi kok sekarang kayaknya biasa-biasa aja gitu. Jadi sebetulnya perkembangan zaman memang seperti itu. Maksudnya ya kita masih ada yang sakral menikah baru hamil, ada hamil duluan baru menikah. Kayak kita nyicil mobil lah gitu. Kok dulu kan kita nabung baru beli mobil gitu. Pas sekarang beli mobil dulu dapat terus nyicil gitu. Nah tinggal mau nggak kita nyicilnya ini, kadang-kadang nyicilnya itu kita lupa gitu loh. Nyicilnya itu ritual-ritual yang harus dijalanin. Untuk penyesuaian diri kan sebetulnya. Gimana kalau seseorang itu calon ibu tuh punya generational trauma yang dibawa dari leluhur. Itu harus diberesin dulu kah ketika sebelumnya? Sebaiknya. Jadi kalau aku pernah belajar sama Elena Tonetti, dia bidan dari Rusia. Dia title-nya tuh spiritual midwifery. Jadi dia tuh ngajarin bener-bener ibu itu kalau mau hamil itu harus mereprogramming. Rekaman-rekaman negatif itu direprogramming. Supaya di saat hamil 9 bulan ini sampai lahiran tuh gak ada side effect gitu. Kalau enggak, itu bisa menjadi faktor pemicu untuk terjadi side effect. Misalnya persalinannya lama, perdarahan, kalau stres kan pembuluh darahnya cepat gitu kan, memicu perdarahan. Nah itu Elena Tonetti itu di Birth into Being, luar biasa dia. Dia meneliti, jadi anak-anak yang ibunya itu memang diedukasi sebelum hamil, 6 bulan sebelum hamil, edukasinya itu gak cuma minum vitamin sama olahraga aja, tapi secara mental di reprogramming dulu. Dari reprogramming, nikah, hamil, baru hamil gitu. Dan tuh anak-anaknya itu secara fisik sehat, kemudian budi pekertinya juga tinggi gitu kan, dan secara IQ, SQ itu semuanya bagus. Nah itu kalau udah diteliti kan kita tinggal melakukan. Bahkan dia itu ada di YouTube-nya, dia bilang kalau gambarannya bayi itu kalau lahir seperti ulet dalam kepompong. Kalau kepompong itu kita belah, pas udah mecer, kupu-kupunya dia akan terbang. Yang ini ditunggu sampai mecer, baru mecah sendiri gitu ya. Kualitas terbangnya ini ternyata berbeda. Itu kupu-kupu. Dan ada di YouTube itu. Jadi kok Elena karena dia punya penelitian, jadi dia gamblang banget menjelaskan itu. Jadi mesti mikir kan sekarang. Iya. Gimana kalau unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diinginkan? Ini challenge banget. Aku pernah sebetulnya 1 tahun kerja itu di satu lembaga yang dia memang camp untuk ibu-ibu yang semuanya hamil tapi gak bersuami lah gitu. Entah tuh hamil hanya praktikum kimia cuma nempel doang gitu kan. Cuma nempel doang katanya. Kok bisa jadi? Jadi dia gak ngerti sama sekali. 9 bulan ditampung di camp. Nah
90% itu mereka C-section. Karena begitu masuk tuh biasanya udah ada tulisan merah gitu kan. Trauma gitu, garis merah gitu. Masuk kamar persalinan udah ada, oh trauma, oh ternyata ini sendiri. Dia hamilnya kan diperkosa. Bayi kan nggak ngerti kita diperkosa atau enggak ngerti. Taunya dia di situ dan dia butuh cinta dari orang tuanya. Nah itu aku edukasi selama 9 bulan. Dan hasilnya Mbak Nini, 90% bisa lahir per vagina. Itu ibu single mom loh. Mereka udah melakukan bunuh diri. Lewat apa sih? Lewat dari dia mendenggelamkan badannya, lewat jamu, lewat masas. Terus yang paling miris itu, dia bisa bikin kawat Mbak Nini. Terus dia gantol gitu, ibaratnya kayak mangga gitu loh. Digantol langsung copot gitu. Ini rahim Bu. Nah itu aku edukasi selama 9 bulan. Karena mereka sebetulnya karena nggak punya dana untuk biayain C-section. Tapi puji Tuhan alhamdulillah 90% mereka bisa lahir per vagina. Nah sekarang yang pasangan suami istri ada suaminya loh. Masa ya nggak bisa? Harusnya lebih bisa dong. Itu ironisnya yang saya masih mikir kenapa nih nggak bisa gitu ya. Tapi makin hari sih makin seneng karena banyak ayah-ayah yang care sama istrinya gitu ya. Hands on, bantuin gitu. Makin hari makin banyak. Karena makin banyak bidan-bidan yang teredukasi dengan hypnobirthing dan mereka merupakan perpanjangan tanganku gitu. Jadi happy juga. Banyak Kalau nggak? dulu aku sendiri banyak, Sekarang udah banyak. udah banyak. Mencukupi kah dengan Tidak, demand di masyarakat? belum dan itu memang pelajaran yang kayaknya seumur hidup ya. Seumur hidup kita harus belajar sih memang. Iya kan? Mm-mm. Apalagi di daerah terpencil ya, Oma. Oke, sebenarnya banyak sih daerah terpencil yang ikut. Waktu itu aku di Makassar. Itu kan ada pelajaran yang sebetulnya di sana itu dukun kayak melakukan satu tindakan supaya lahirnya nyaman gitu kan. Dukun tuh pinter-pinter sebetulnya. Dukun Dukun lahir itu beranak ya, itu. dukun beranak. Karena dia nggak sekolah tapi dia punya in-house training kan. Dengan ibu kandungnya, dengan neneknya gitu. Aku tuh belajar perineum massage itu dari dukun Mbak Nini. Apa tuh perineum massage? Jadi ibu kalau mau melahirkan per vagina, daerah perineum itu kan antara anus sama vagina. Itu dimasas gitu supaya daerah situnya lentur saat lahiran jadi mudah gitu. Nah kalau dukun dia kan nggak bisa episiotomi gunting, nggak bisa kan? Jadi dia akan mempertahankan supaya utuh gitu. Jadi saya pikir jahit itu paling males sebetulnya buat saya. Ya. Jahit vagina itu buat aku kerjaan aduh males. Emang harus dipotong ya, Oma? Nah ini ceritanya. Terus aku cuma mikir gini, dukun nggak bisa gunting, ya kan? Tapi kenapa semua pasien ibu hamil yang lahir sama dukun kok nggak robek? Kenapa kan? Akhirnya saya belajar sampai ke rumah Mbah Dukun ini. Sini Bu saya ajarin gitu. Dia lagi bikin minyak, diaduk sambil berdoa. Luar biasa nggak? Kelapa santan itu diaduk sambil berdoa. Terus dia bilang, ini minyak saya bikinan sendiri, saya udah kasih doa-doa. Jadi kalau misalnya nanti ada ibu pasiennya Mbah Dukun ini, udah 8 bulan, itu dukunnya ke rumah-rumah. Kalau kita istilahnya home visit gitu ya, ke rumah-rumah. Dimasas, sampai masas perineum. Diurut gitu kan, masuk terus diurut. Supaya nggak tegang gitu, supaya lentur. Udah lahir ditolong dia, ya lentur gitu. Jadi belajar sama dia. Dan ternyata bisa dipraktekin gitu. Jadi sebetulnya mudah, semua ibu bisa melakukan. Jadi kalau saya ngajarin di klinik, ya saya ajarin nanti suaminya yang melakukan. Saya bilang jangan khawatir Pak, nanti dapat hadiah gitu. Wah, bapaknya semangat jadinya. Gitu. Oma bikin minyaknya juga nggak sendiri? Belum. Cari minyak yang kira-kira paling bagus. Ya udah aku buat didoain aja setiap kali mau masas, ya aku doain. Gitu. Harus didoain Oma. Iya, karena strukturnya bisa heksagonal kan. Maksudnya? Kalau kita lihat Masaru Emoto yang air, kok kita kenapa di semua ajaran agama kok kita minum harus doa, makan harus doa, itu kan supaya strukturnya heksagonal sama dengan struktur sel kita. Jadi kalau dia masuk dia akan penetrate bagus sampai ke sel-sel paling ujung. Itu penelitian Masaru Emoto. Dan Masaru Emoto Mbak Nini sebelum dia meninggal, dia meneliti mengenai lagu Indonesia Raya. Karangan B.R. Supratman itu, dia teliti. Dan ternyata kalau kita dengerin lagu itu rajin ya,
struktur molekul kita tuh jadi heksagonal. Lebih sehat gitu loh. Oh Itu ya. terakhir penelitian sebelum dia meninggal. Kan beliau berkunjung ke Indonesia ketemu Dr. Erwin. Oh, wow. Jadi sebenarnya banyak banget ritual-ritual dari kearifan lokal itu yang kalau diteliti luar biasa gitu. Tapi karena kita lemah di penelitian kayaknya ya. Lemah di penelitian dan juga mungkin seiring perkembangan zaman kita jadi mencari sesuatu yang lebih modern dan instan. Kayak tadi Oma Iya, bilang. oke. Sekarang kalau dibilang instan, kayak musik, suara itu kan juga sama dari dulu. Sekarang mulai dikuak gitu kan. Jadi kita akan terus berputar seperti itu. Ya nggak sih? Jadi Iya. mungkin harus lihat kearifan lokal juga. Iya. Nah, tadi lanjut ya. Ya lanjut. Sama Mbak Silakan. Dukun tuh ya. Mbak Dukun, iya dong. Setelah saya belajar hypnobirthing, teman saya ngajak nih. Teman saya Mas Resa. Tapi dia udah meninggal duluan. Reza Gunawan? Iya. Oh, oke. Resa bilang, yuk ikut pelatihan ini di Singapura. Saya ikut. Apa pelatihan apa? Pelatihan waktu itu pregnancy massage. Terus sama ada, setelah sampai situ saya lihat ada perineum massage gitu. Jadi saya bayar, saya ikut. Ternyata apa yang diajarkan sama Mbah Dukun ini exactly the same. Cuman yang Dukun itu nggak bisa kasih tahu ini otot apa, ini atau nggak bisa tahu. Cuma secara ritualnya arahnya ke sini dia tahu. Oh wow. Mungkin yang di Singapura itu juga belajarnya dari Mbah Dukun. Kayaknya. Iya kan sebenarnya. Sebenarnya gitu. Wah, jadi kita tuh sebenarnya harus mengikut sertakan mereka ya. Nah itu dia. Suatu hari saya seminar. Biasanya kalau seminar saya waktu lihat gitu, aku jatuh cinta sama ibu itu deh gitu kan. Kenapa kok tertarik sama ibu ini ya? Kayaknya aku harus ngomong gitu. Terus aku tanya, ibu di mana prakteknya? Saya di Majalengka, Bu Lani gitu. Wah seneng banget ya. Terus aku tanya next questionnya kan, dalam 1 bulan nolong berapa partus? 25 katanya. Wow keren banget saya bilang gitu kan. Seneng banget. Terus pertanyaan selanjutnya, biasanya merujuknya berapa pasien? Paling banyak 1. Luar biasa saya bilang. Terus aku tanya, apa sih yang ibu lakukan? Saya kerjasama sama Dukun. Jadi pasien di situ itu kalau menunggu gitu ya, kontraksi itu Dukunnya mijetin. Sampai ke perineum massage. Jadi dia jarang banget jahit. Ini bidan juga? Bidan, kerjasama sama Dukun. Tapi kan Dukun gak boleh nolong partus sekarang. Iya. Jadi ya dia batasan di situ. Kan kasihan kok mereka gak kerja. Dia bilang gitu. Kan kasihan bulan nih kok Dukun-Dukun gak punya kerjaan. Ya udah saya ambil aja. Tapi batasannya di sini gitu. Jadi dia mijetin perineum. Kan jadi lentur badannya kan. Nyerinya berkurang gitu kan. Kok kita relax kan nyerinya berkurang. Iya. Nah itu ada yang bisa seperti itu. Jadi berkolaborasi kan. Iya. Tapi menguntungkan. Oma, sebenarnya mungkin gak sih kita tuh bisa melahirkan tanpa sakit? Nah aku ngalamin sih kebetulan. Gimana tuh waktu Jadi Oma? waktu melahirkan pertama itu aku ngalamin 5 jam. Tapi kontraksi itu sebetulnya manageable. Nggak mungkin Tuhan tuh kasih sesuatu yang di luar kuasa kita. Benar nggak? Lalu kita bisa gitu. Tinggal harus ada upayanya gitu. Nah kalau kita mau lahiran sebetulnya semua hormonal tuh udah disiapin di tubuh kita sama Tuhan. Kita punya relaksin, 30 minggu itu udah keluar tubuh kita. Nah di situ kita harus ada exercise-nya. Kalau nggak ada exercise-nya, ya relaksin tuh nggak bisa kerja dengan optimal. Relaksin tuh hormon yang untuk melenturkan otot, ligamen, itu kerjaan relaksin. Nah nanti kalau udah 37 minggu itu ada hormon lagi yang udah disiapkan di tubuh kita. Itu yang namanya oksitosin tuh hormon cinta. Jadi waktu kita pacaran, sentuh-sentuhan mak gereng gitu tuh, itu oksitosinnya keluar. Oh, waktu ada kupu-kupu di perut itu ya. Itu dia. Terus puncaknya waktu kita berhubungan seksual, itu penis bisa masuk, ereksi bisa masuk ke vagina gitu ya. Bisa sperma keluar itu karena dorongan oksitosin. Jadi oksitosin itu memang hormon untuk ejection. Untuk eject sperma. Nah, kalau kita mau lahiran, kita butuh oksitosin. Yang rahim kontraksi ini karena oksitosin. Jadi yang untuk ngejek didik bayi. Jadi sebetulnya kita melahirkan tuh bisa nyaman banget. Sekarang banyak banget melahirkan cuma hanya napas, pakai napas gitu. Karena napas kita tuh sebenarnya luar biasa. Kalau memang kita siapkan gitu ya. Rata-rata ibu itu nggak ngerti. Kemudian kalau kita nyeri itu ada hormon lagi yang udah disiapkan di tubuh kita. Namanya endorfin, endogenic morfin. Itu yang bisa mengurangi rasa nyeri
bahkan bisa menghilangkan. Nah, waktu saya lahiran, saya cuma ngelihat orang pedalaman. Orang pedalaman tuh edukasi nggak pernah, ya kan? Terus waktu lahiran juga sendiri, unassisted birth gitu, nggak ada yang nemenin. Nggak ada dokter, nggak ada bidan, sendiri dia. Dan rata-rata mereka itu masih bisa mengenali intuisi tubuhnya. Jadi kontraksi dia masih jalan-jalan gitu ke hutan, ke ladang, ke sawah gitu kan, jongkok berdiri, jongkok berdiri. Padahal jongkok berdiri itu prosesnya kita buka panggul gitu. Iya, ini masyarakat adat nih masih begitu. Iya, tahu. Nggak diedukasi tapi secara intuitif tahu gitu. Nah, kok kita sekarang ini diedukasi suruh melakukannya susah gitu. Itu yang aku bingung gitu. Karena semakin kita well informed, semakin kita tuh neglecting Nah, knowledge. itu dia, itu gimana caranya ya? Padahal kita udah teriak-teriak memberdayakan diri gitu. Nah, kalau udah rasanya nanti kontraksi nggak tahan, rasanya pengen pupuk gitu kan, kita pulang tuh. Ibu-ibu udah pedalaman kan gitu pulang. Terus mereka tuh bisa memposisikan dirinya itu sesuai dengan intuisi tubuhnya. Ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada yang nungging, ada yang setengah duduk gitu kan. Mereka melakukan sesuai dengan intuisi tubuhnya. Jadi melahirkannya enak banget gitu. Paling keluar gitu, gitu selesai. Nah, karena melihat itu, jadi aku program nih otakku. Walaupun aku lahir nanti di rumah bersalin tempat kerja aku, rumah bersalin damai, aku bisa seperti orang pedalaman. Tahun berapa tuh, Setiap Oma? hari. Tahun berapa tuh? 81. Wow, tahun 81 udah bisa begitu tuh ya? Ya, setiap hari aku program kayak gitu. Jadi pikiran kita tuh sebetulnya seperti komputer yang hidup. Disebutnya biokomputer. Jadi segala sesuatu yang negatif, melahirkan sakit itu kita bisa reprogramming. Melahirkan nyaman seperti orang pedalaman gitu. Tapi syaratnya kita harus repetition supaya terekam di bawah sadar gitu. Jadi pas lahiran ya cuma ngadepin nyeri kontraksi aja. Ada endorfin kan gitu. Pasti bisa ngurangin bahkan menghilangkan. Jadi waktu saya kontraksi itu rasanya perutnya kenceng hilang. Suami saya pagi-pagi ke Bandung itu jam 11. Jangan-jangan nih kontraksi. Saya ke rumah teman masih bawa mobil tuh. Teman saya ngecek, Lan ini udah 6 cm. Hah, yang bener loh 6 cm. Tapi kok ada kontraksi? Ya itu kali kenceng-kenceng itu kontraksi gitu. 6 cm pulang lagi kan, parkir mobil. Terus stop taksi. Kalau stop taksi udah kayak gitu kan kakinya udah nggak bisa mingkup kan. Kakinya udah buka. Taksi pertama lewat. Taksi kedua lewat. Taksi ketiga baru dia mau berhenti. Nah sampai perempatan Senen aku bingung nih. Mau ke Arules atau mau ke Damai, jaraknya sama sih gitu. Nah udah ke Damai aja, udah sampai Damai, pas dokternya di situ. Udah naik Lan, naik dicek lengkap. Ayo ngeden 2 kali, selesai udah. Nah kok saya bisa, orang lain bisa dong Mbak Nini? Anak pertama, 5 jam. 5 jam, laki perempuan anak? Perempuan dua-duanya, spesialis wanita. Wah, terus anak perempuannya gimana sekarang? Dia tumbuh sekarang yang besarnya? pertama sesar. Yang kedua pervagina, ketiga pervagina dengan berat badan 4 kiloan. Oh, cucu nih berarti ya? Cucu. Oke. Wow. Terus anak kedua? Anak kedua belum menikah. Oh, enggak, yang waktu ngelahirin ya? Oh, ini anak kedua yang tadi aku cerita itu. Oh, itu anak kedua justru, oke. Anak pertama 5 jam. 5 jam, oh wow. Bidan sebetulnya kan kita juga traumatik. Saat lahiran kok kita lihat bidan-bidan sekarang banyak sesar Mbak Nini. Karena kan waktu mendampingi itu ya ditarik-tarik tangannya gitu kan, sakit tuh bidan gitu kan. Pasti yang ada di sini melahirkan tuh sakit lihat kenyataan tiap hari. Tapi sekarang banyak bidan yang belajar, harapannya sih mereka bisa mempraktekkan, menemani, dan klien sekarang pinter-pinter. Dia kok mau cari, aku pengen pervagina, dia cari aja di sosmed. Siapa yang paling tinggi rate-nya dia kesana. Dengan adanya sosmed terbukalah informasi sebetulnya. Sebenarnya kita tuh perlu banyak bidan nggak kalau gitu? Perlu banyak, orang masyarakatnya banyak Mbak. Bidannya seperti apa? Nah, seperti saya kali ya. Boleh dong punya cita-cita. Itu salah satu cita-citaku sih Mbak Nini, harusnya bidan juga mulai belajar. Tapi aku happy banget karena sekarang ini diedukasi di sekolah-sekolah kebidanan gitu ya. Mereka udah mulai mempelajari complementary. Apa itu? Sarana-sarana yang gak hanya fisik aja gitu loh. Mentalnya mulai diperhatikan, kemudian belajar mengenai panggul, mengenai yoga. Jadi banyak banget bidan-bidan tuh sekarang yang mempraktekkan
yoga atau hypnobirthing untuk kliennya supaya lahirannya nyaman. Yang paling membantu proses kelahiran yang mulus, tenang gitu ya. Selain yoga, itu apa lagi, Tante? Banyak pilates. Pilates oke ya. Iya, senam hamil. Tapi senam hamil juga memang harus saling melengkapi lah aku Iya. bilang. Kalau renang? Bagus. Kan soalnya Kalau ini kita- paru-parunya kuat, lebih Iya. kuat. Aku waktu hamil itu, aku manusia air, jadi paling seneng aku berenang. Karena saat berenang itu nggak rasanya hamil, Mbak Nini. Kan badannya ringan gitu ya, floating di air gitu. Begitu naik baru, oh aku hamil gitu. Oh boleh ya berarti kalau hamil terenang? Boleh banget. Selama kita nggak ada infeksi daerah vagina, boleh banget. Lari? Kan orang banyak yang jogging. Lari kayaknya mesti hati-hati ya. Bisa sih sebetulnya kayak misalnya kita pakai treadmill jadi nggak ada elevasi gitu. Mungkin jalan cepet 5 km per jam aja udah bagus banget. Oh. Jalan kan panggulnya juga gerak tuh. Kalau orang tua kan sering ngajarin jalannya pelan-pelan. Kok kita jalan pelan-pelan ya panggulnya nggak gerak. Apalagi jalan di mall gitu kan. Baru 5 langkah 10 langkah masuk ke toko terus diem. Nah itu sebenarnya shopping bukan jalan. Jadi jalan beneran mungkin 15 menit 30 menit baru shopping gitu. Oke. Kalau mau di mall seperti itu. Oke, aku mau ngomongin soal miskonsepsi. Oke. Ya terkait dengan kehamilan juga kelahiran gitu. Apa yang harus dilurusin kalau menurut Oma dulu deh, miskonsepsi yang berkeliaran di luar sana yang kita harus lurusin di sini? Banyak banget sih ibu-ibu itu kalau mau melahirkan per vagina yang paling ditakuti adalah sakitnya. Sebetulnya sakit itu sama nikmat bedanya tipis. Hanya di pikiran aja. Begitu pikiran kita reprogramming, itu seperti komputer sih. Benar-benar komputer ciptaan Tuhan aku bilang. Diri kita itu kita bisa reprogramming. Memang kita nggak dikasih tombol sama Tuhan. Tapi kita dikasih akal gitu. Jadi sesuatu yang negatif kita bisa reprogramming. Jadi positif. Kalau orang bilang melahirkan sakit, sebetulnya itu hanya segelintir orang aja. Nggak semua orang. Tapi kan iklan itu kenceng banget gitu. Jadi yang ada bahkan kok ibunya yang ngomong. Wah, ibu itu penghipnosis yang handal. Ibunya ngomong, kamu jangan lahirin per vagina. Ibu aja nggak bisa, masa kamu bisa gitu. Wah, udah habis tuh rasanya tenaga kita. Ibu, Bu. Nah, maksudnya memang pengen ngajarin juga ke para nenek, para kakek gitu ya, nenek lah terutama. Yang biasanya ngomong itu kan nenek-nenek gitu. Ya. Jadi grandparenting gitu harus ikut mendukung. Oke. Kemudian soal keterlibatan suami. Miskonsepsi yang sekarang ini kan adalah semuanya ini proses kelahiran, persalinan itu kan tergantung pada perempuannya, pada istri. Kalau soal suaminya itu sebenarnya penting atau tidak? Aku satu hal yang sering ngomong, bahwa kehamilan itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada sperma, betul nggak? Jadi kalau kita ibaratnya menikah, hamil tuh basis yang paling berharga. 50% shareholdernya suami, 50% shareholdernya istri. Kamu mau ikut ngembangin nggak? Kalau enggak nanti kalau di masa tua, kamu nggak dihargain anak ya kamu jangan sakit hati. Biasanya kan baper gitu. Nah mereka mulai. Makanya awalnya itu biasanya suami itu sering dijebak sama istrinya. Yuk kita makan pagi breakfast gitu. Nanti jam 9 diarahkan tuh ke tempat kita pelatihan gitu kan. Tapi rata-rata mereka setelah tahu itu mereka nangis Mbak. Karena selama ini mereka nggak tahu sebetulnya. Nggak tahu apa? Nggak tahu kok hamil itu seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk istri gitu. Ngertinya ibu hamil itu emosi gitu, ngerepotin gitu kan. Padahal sebetulnya nggak seperti itu gitu. Setelah tahu, oh ternyata ada perubahan ini. Saya harus ngapain ya kan? What do I have to do gitu. Mereka rata-rata nggak ngerti. Tapi setelah ngerti, mereka kan hands on. Misalnya nih saat melahirkan, misalnya suami yang nggak pernah dipeluk sama di dalam keluarga. Dia buat meluk kan susah kan? Tapi dia perlu dipeluk. Saat dipeluk itu hormon cinta akan muncul dengan sendirinya. Nah itu keajaiban tubuh manusia ciptaan Tuhan itu. Wow. Jadi memang suami harus dilibatkan. Wow. Karena mereka mau menerima nggak cintanya nanti kalau di masa tua gitu. Dan rekaman ini kan kita bisa reprogramming. Tapi kok nggak ada rekaman dari suami yang ngikutin ini, ya jangan menyalahkan gitu. Bener nggak Oma? Kalau udah pernah sesar, berarti dia nggak, karena keduanya nggak bisa melahirkan vagina. Sebetulnya masih bisa diupayakan, tapi memang effortnya itu lebih dalam. Karena udah ada luka gitu.
Jadi waktu putri saya yang pertama kan sesar. Mm-mm. Karena beratnya 4,2 taksirannya. Wow, Dan bener 4,2 gitu. gede banget itu. Gede. Tapi ada 4,9 juga ada, temen saya nolong 4,9 gitu ada. Wow. Udah kayak bayi 3 bulan gitu, udah Heeh. gede banget. Gede banget. Tapi ternyata vagina juga cukup. Nah terus dia masih curious, bener gak sih panggungku sempit karena kelihatannya kan gede gitu. Jadi dia benar-benar lebih siap gitu. Waktu pertama kan masih kerja, jadi sibuk banget, gak sempet latihan. Nah yang kedua dia benar-benar make time. Tapi ternyata bisa lahir 3,9 per vagina. Yang paling kecil tuh 3,8. Jadi panggul kita sebetulnya kita masih bisa kulik-kulik lah supaya lebih luas gitu. Ya, saya Nah, tubuh kita tuh ini amazing luar banget ya. biasa, bener-bener. Semakin hari aku tuh semakin, bener-bener kayak bait Allah gitu loh. Kayak rumah Tuhan tubuh kita itu. Jadi luar biasanya di situ, tanpa kita ngerti kadang-kadang. Itu yang makin hari kayaknya makin kesana gitu. Baru belajar juga sih. Ya, ya. Tiap hari ada pencerahan gitu Betul ya. banget. Harus berapa lama kalau misalnya kita tahu due date-nya let's say hari tanggal berapa nih? 25 Juni gitu. Kita udah tahu dan kita pengen normal vaginal. Aku bilangnya vaginal ya. Karena kadang orang juga sensitif nih Oma bilang normal. Hey, C-section juga normal loh karena saya waktu itu udah harus bisa harus C-section. hati-hati banget itu. Iya. Aku juga nggak pernah, karena pernah ditegur waktu itu ada klien expatriate kan. Iya. Terus aku tanya, do you plan to have a normal birth? What? Katanya gitu. Terus dia bilang, so you mean C-section is not normal gitu kan? Aduh gua salah nih gitu. Jadi memang harus menyebutnya benar vaginal birth atau C-section gitu. Iya, iya. Jadi orang sakit hati kalau dibilang yang C-section tuh nggak normal. Enggak sih. Mereka mungkin udah berupaya juga. Kita tetap harus menghargai mereka gitu. Sebetulnya kita itu mengedukasi dari awal trimester pertama, 3 bulan pertama itu biasanya aku ngomongnya welcoming spirit baby. Karena kadang-kadang kalau kita nggak welcome, mereka bisa nggak jadi masuk ke tubuh kita. Gimana tuh Oma welcomingnya? Welcomingnya itu paling nggak kayak misalnya aku kesini nih, aku udah disiapin ruangan gitu kan. Jadi aku datang tuh kayak di welcome gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya ruangan ini berantakan gitu kan? Aku merasa nggak di welcome. Mungkin aku cepet-cepet pamit kan. Gitu. Nah spirit baby juga sama kayak gitu. Nah kalau trimester 2 relatif kan perubahan-perubahan mereka bisa ngatasin. Tapi mulai besar gitu. Jadi trimester 2 tuh harus sudah mulai gitu. Sampai nanti trimester 3. Jadi preparation-nya itu memang harus body, mind, and spirit 3 aspek. Jadi dari awal waktu janin ditiupkan ruh itu harus di welcome. Kalau nggak welcome dia bisa pamit, nggak jadi hamil kita. Makanya 3 bulan pertama tuh ya. Nah itu dia. Di ritual kan ada kan 3 bulan pertama, 7 bulan. Ternyata kalau kita kulik itu luar biasa itu event-event itu tuh. Kenapa harus doa-doanya kuat di situ, ritual-ritual itu udah ngajarin sebetulnya. Cuman kita-kita yang anak-anak zaman sekarang aku nggak tahu masih bisa nggak sih menghargai itu gitu. Bisa nggak kita tuh koordinasi dengan bayi ketika udah mau menjelang lahiran ya tentunya. We can do this, ayo ya kita kerjasama ya nak gitu. Supaya kita lancar, nggak sakit, jangan bikin aku sakit ya gitu. Itu bisa nggak sih kayak gitu tuh? Nah kalau kita menghayati janin ini, sebetulnya kan dia calon wakil Tuhan yang dititipkan di dalam rahim ibu kan. Kalau kita menghayatin itu dan kita selalu berkomunikasi, kita tuh punya direct connection. Nah aku membuktikannya mudah aja. Misalnya ada ibu yang bisa dengerin suara mulai bayi di dalam kandungan. Kayak dia itu sebelum hamil itu dia udah mimpi gitu kan. Kedatangan anak yang anak itu selalu bilang, ibu aku anakmu gitu. Terus dia kayak orang halusinasi gitu. Padahal aku bilang kok aku baca buku yang di spiritual itu mungkin bayi kamu yang calon bayi kamu yang udah datang gitu. Kasih tahu kamu supaya kamu siap gitu. Terus ternyata bulan depan dia hamil beneran gitu. Dan setelah hamil itu karena dia punya kemampuan indera pendengarannya itu kuat, punya extra sensory perception di pendengaran. Jadi dia dengar apa yang bayi ngomong tuh dia dengar. Lucunya dia bilang, "Oma, tau nggak kalau siang itu ya, saya kan makan siang harusnya, terus aku cuma telat 15 menit. Itu bayi itu udah ngomong sambil gerak gitu. Ibu waktunya istirahat makan siang dulu gitu. Terus aku ngebut nih pulang. Dia bisa bilang, ibu bawa mobilnya pelan-pelan gitu. Jadi nyata banget karena dia bisa mendengar gitu. Sampai hari persalinan itu tekanan darah dia naik gitu kan.
Terus dokter kan kalau udah naik secara fisik harus C-section. Mhm. Nah anaknya ini bilang, nggak usah mas, sebentar lagi aku meluncur. Udah pembukaan lengkap, tekanan darahnya itu 225. Wah dokter dorong ke kamar operasi. Anaknya ini bilang, ma sabar nunggu aku sebentar lagi meluncur gitu. Ini lucu banget gitu. Terus akhirnya didorong, di tengah-tengah jalan itu pembukanya lengkap, dia ngeden-ngeden. Dilihat kepalanya udah kelihatan, balik lagi ke kamar salin, meluncur. Habis lahir, tekanan darahnya turun. Nah, spirit baby itu kalau kita menghayatinya dia calon wakil Tuhan, dia akan selalu membantu ibunya. Tapi memang kitanya sebagai ibu juga mesti aware. Rajin komunikasi. Tiap hari, pagi, siang, sore gitu kan komunikasi. Dan memang tipe-tipe ibu yang punya extra sensory perception itu kan terbatas. Nggak semuanya gitu kan. Tapi paling nggak kita selalu berkomunikasi. Nah senangnya itu sekarang ada USG 4D kan. Jadi kalau kita USG misalnya, Dek ayo angkat tangan kanan, dia bisa angkat tangan kanan. Dan dia tahu nih tangan kanan, nih tangan kiri. Bayi itu luar biasa banget. Aku seneng kalau lihat itu. Itu beneran bisa? Bener banget. Aku punya itunya hasilnya. Jadi anak-anak sekarang itu yang udah umur 18, 17 yang pernah ikut hypnobirthing itu ya itu ibaratnya guru aku gitu. Dia ngajarin komunikasi. Wow. Nah sekarang kan bisa dibuktikan. Iya. Nah sekarang para dokter SPOG itu banyak banget yang bisa komunikasi. Coba ketawa, senyum kamu, senyum dia. Tapi kita harus ingat juga nggak semuanya perintah dilaksanakan. Mungkin dia juga punya privacy kan, bayi juga punya privacy. Iya. Dia udah menjadi makhluk hidup lah yang punya Betul keinginan banget. sendiri gitu kan Iya. ya Oma. Oke Oma, kalau gitu apa yang Oma tuh sebenarnya harapin atau pengen apa ya dengan pengetahuan yang Oma tahu, pelajaran yang udah Oma terima, yang Oma berharap sekali supaya kita tuh punya generasi yang lebih sehat. Bukan saja sehat fisik ya, tapi secara mental dan spiritualnya tuh juga kuat. Oke. Sebetulnya satu kalimat sih, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, mulai dari dalam kandungan. Jauh lebih mudah daripada kita bangun udah jadi anak, udah jadi orang tua gitu. Di dalam kandungan itu sebenarnya paling mudah. Kita berikan cinta, kasih sayang, perhatian. Dia udah ngerekam dulu dan dia akan menjadi generasinya seperti itu. Tapi nggak bisa titik di situ karena kita harus gedein kan. Jadi 0 sampai 3 tahun parenting harus diikutin juga 3 sampai 7 tahun. Nah, kalau udah 7 tahun itu gerbang bawah sadar kita udah nutup. Jadi prosesnya akan lebih lama gitu. Jadi mulai dari dalam kandungan itu sebenarnya paling mudah gitu. Tapi aku heran kenapa orang nggak mau melakukan gitu. Tapi cukup puas sih maksudnya karena mereka sekarang udah pada ngerti gitu ya. Jadi mereka mulai melakukan. Oma banyak ditentang nggak Oma dari Sama siapa? yang mainstream lah, kedokteran mainstream? Aku hanya berjalan. Jadi perkara orang menentang mungkin kita beda pendapat. Jadi buat aku sih biasa-biasa aja. Mungkin orang itu belum tahu, bisa juga kan menentang gitu. Jadi toh di beberapa rumah sakit juga aku diterima. Gitu. Jadi buat saya harus berjalan melangkah ya sampai akhir hayat gitu. Karena itu passionku. That's your calling ya, kalau Yes, kita right. bilangnya sekarang. Oma, ini kalau untuk pertanyaan terakhir kita ada permainan dari tentang kita. Oma yang milih pertanyaannya justru. Nah, ini ada kartu, nanti Oma pilih dan Oma bacakan, itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi kita ini. Tentang kita, adakah satu hal yang dulu kamu toleransi namun sekarang sudah tidak punya ruang untuk hal itu? Ada nggak Oma? Ada yang dulu Oma tolerir, Oma kasih ya udahlah nggak apa-apa deh gitu, bodo amat. Sekarang kayak udah nggak bisa lagi deh kita berpikir seperti itu. Kalau aku sih gini Mbak Dini, dalam perjalanan aku mungkin aku bisa melangkah satu langkah, mungkin aku bisa berlari. Di saat aku nggak bisa, aku harus diam. Diam tapi aku nggak diam. Diam aku meresap. Ibarat kayak air. Air berjalan mungkin dia kalau ada belokan dia akan belok. Tapi di saat semuanya nggak ada belokan dia akan ke bawah meresap. Dan akhirnya aku pengen bermuara sampai ke samudra, itu pengennya aku.
Terima kasih pertanyaannya. Iya dong, meresapi untuk sampai ke samudra. Terima kasih Om Malani, terima kasih atas energinya, Makasih kehadirannya. banyak. Buatmu agama tuh benar-benar personal. It's very personal. Dan faith itu nggak bisa digoyang-goyang. It has to come from you to choose. Dan I think that's the most powerful thing. Jadi kamu oke dengan punya pemimpin yang non-muslim? I'm fine with that. Pertanyaannya adalah siapa yang memang cukup qualified untuk melakukan itu. Jadi financial planning itu ilmunya, this gonna upset everybody, nggak untuk orang miskin. Orang miskin butuh kebijakan publik dan itu ilmunya nggak sama.